Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar negara secara resmi. Saudara-saudara sekalian, kita memang mempunyai tujuan yang sama. Namun jika Anda hanya berbicara dalam kelompok itu hanya percuma. Jadi sampaikanlah usulan kalian di depan forum ini. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang akan kaya tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Kelima, peri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat Anda itu sangatlah luar biasa. Tapi, Bung harus ingat bahwa Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi, dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul, Bung. Seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa Tuan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Agus Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Tidak, saya tidak setuju. Benar. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan saudara Muhammad Yamin. Ide saudara sudah baik dikarenakan mengandung unsur ketuhanan. Sesungguhnya telah mewakili keadaan Indonesia yang beragam agamanya. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Volksraad. Saudara sebangsa setanah air, kita telah mengadakan rapat namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Notulen, silahkan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan dan kerakyatan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada satu perdebatan, yaitu pada poin yang pertama. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya, agama hanya tertuju pada sesuatu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal yang lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan merdeka.
merdeka, merdeka. Namun, Abdul Qahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian, Mohatta menyampaikan pernyataannya sebagai penengah. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia itu tidak bisa disamaratakan. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silakan pintu keluarnya ada sebelah sana. Saudara sekalian, Anda telah mendengar pernyataan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? Ya. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini. Namun, dari usulan Bung Supomo tadi, tidak adanya ketuhanan, padahal itu adalah hal penting yang harusnya disertakan. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongan dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Haruslah kita menanamkan rasa persatuan pada diri generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama saya, yaitu kebangsaan Indonesia. Selanjutnya internasionalisme. Ketiga mufakat. Keempat kesejahteraan sosial. Kelima ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka! Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945 setelah dibuka oleh Ketua Dr. Rajiman Widyo Diningrat, dilanjutkan penambahan anggota baru yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Hamid Jojo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dokuritsu Zunbi Kosakai yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembukaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Hadi Mujojo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita akan menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci. Tetapi dengan keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan, dengan hati yang murni yang tidak terpengaruh oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian untuk berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti dan saya minta
Marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dalam pemilihan. Mengheningkan cipta mulai. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPU PKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan secara voting? Tidak musyawarah mufakat saja. Karena dengan voting, kita bisa memutuskan masalah yang adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik. Ada 55 stem, kerajaan 6, lain-lainnya 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritsu Zumbi Kosaka yang kedua kali ini yang melahirkan 64 stem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPU PKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi angan-angan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak, tetapi pula apakah yang akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang-orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkupi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi, dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk ke dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, Kepulauan Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia Baru. Bagi itu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak dan juga negara Papua, bukanlah kita meminta. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai, dana permintaan nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau di sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya, Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu.
Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala perbincangan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangatlah penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.